biar ini aman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yopi, Kaprodi kita nih selaku penguji pertama dan Ibu Dewi Warhamni sebagai penguji kedua, serta Nur Etika ya yang akan mengikuti seminar hasil presentasikan penelitiannya yang berjudul representasi identitas gender dalam film dokumenter perempuan tanpa vagina. Nah, nanti sesinya akan ada tahapan ya. Yang pertama presentasi, yang kedua akan ada pengujian ya, pengujian atau tanya jawab yang untuk menyempurnakan ya. Walaupun saya sudah bimbing, tetap saja ada keterbatasan untuk melihat dari dimensi yang lain. Dan nanti akan diuji, dikritik, disempurnakan dengan tanya jawab nanti. Baik, untuk pengumuman kayaknya nanti langsung di yudisium ya, nanti hanya ditutup saja. Baik, langsung saja dimulai dari sekarang. Kami persilakan kepada saudari Nur Etika. Baik, terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya berjudul Representasi Identitas Gender dalam Film Dokumenter Perempuan Tanpa Vagina. Nah, di sini saya punya ilustrasi di latar belakang. Di sini saya punya dua sejenis bagan gitu. Di sini ada gambar laki-laki dan gambar perempuan. Saya menganggap kalau si gambar laki-laki yang paling atas itu seorang anak yang kemudian bertumbuh, seorang anak laki-laki, kemudian jika dia bertumbuh menjadi anak laki-laki, dia akan dianggap menjadi normal. Tapi sebaliknya, jika dia seorang anak laki-laki itu bertumbuh memiliki sifat keperempuan-perempuanan, orang-orang biasa menganggapnya itu tidak normal, atau lebih ekstrimnya biasa dipanggil olok-olok dengan kata banci atau kata waria. Yang kedua, di sini saya juga menganggap si ilustrasi perempuan ini sebagai anak perempuan yang jika bertumbuh menjadi seorang perempuan seutuhnya, dia akan dianggap normal oleh orang-orang sekitarnya, dan sebaliknya jika dia memiliki sifat kelaki-lakian, kita sering menyebutnya dengan kata tomboy. Sifat-sifat tersebut yang dianggap oleh sifat-sifat yang dianggap oleh dirinya tersebut itu dianggap dengan identitas gender. Kadang orang itu sering salah mengartikan identitas gender dan transgender. Kadang mereka menyamakan antara identitas gender dan transgender. Di sini saya punya sedikit rangkuman. Identitas gender dan transgender itu merupakan sesuatu yang berbeda. Identitas gender berhubungan dengan kesadaran orang akan gendernya sendiri. Jadi identitas gender itu merupakan perspektif kita terhadap diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita itu seperti apa sih? Sedangkan transgender itu berhubungan dengan perubahan bentuk fisik seseorang. Jadi ketika seseorang itu sudah mulai merubah secara bentuk fisik, secara appearance-nya dia, mungkin dia suntik hormon atau mungkin operasi kelamin dan lain sebagainya, itu sudah disebut sebagai transgender. Di sini, di slide kedua ini, saya punya beberapa contoh negara yang sudah mengakui identitas gender selain laki-laki dan perempuan. Mereka di negara-negara tersebut identitas selain laki-laki dan perempuan itu sudah dilegalkan ya, dan di kartu tanda penduduk atau di paspor pun dia sudah mendapat gendernya sendiri. Seperti di Nepal, Bangladesh, dan Pakistan, di kartu penduduk mereka mendapatkan gender O. Di India disebut dengan gender other. Di Australia, Jerman, Denmark, dan New Zealand mereka mendapatkan gender X di kartu tanda penduduk atau paspor mereka.
Di slide ini saya punya ilustrasi lagi, ilustrasi gambar setengah laki-laki setengah perempuan dengan tulisan I'm human, kemudian di sebelahnya ada ilustrasi media. Ini menunjukkan jika mereka orang-orang dengan gender tersebut, mereka juga mencari tempat untuk mereka dapat dilihat oleh orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mereka masuk ke media, menampilkan diri di depan media. Nah, media kita tahu sendiri terbagi menjadi dua, ada media konvensional dan media digital. Kalau media konvensional itu media yang zaman sekarang mungkin jarang sekali digunakan ya, seperti koran, TV mungkin masih, tapi penggunanya sudah mulai jarang melihat, radio dan sebagainya. Dan yang kedua ada digital. Nah, digital ini sekarang yang sedang booming sekali karena mudah sekali media digital ini ada dalam genggaman setiap orang karena dia terhubung dengan ponsel kita masing-masing. Untuk mengaksesnya pun mudah. Jadi untuk era sekarang ini orang-orang dengan gender tersebut mereka lebih lebih memilih untuk tampil di media digital. Seperti media digital itu kan banyak ya, ada YouTube, ada dan lain sebagainya, ada media sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini karena film yang saya angkat dipublish di YouTube, di sini saya menampilkan pengguna media sosial ini di seluruh dunia. YouTube menempati posisi kedua dengan jumlah sekitar 2 juta dari 7,75 miliar populasi manusia di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, YouTube menempati peringkat nomor 1 sebagai media yang paling digemari di Indonesia dengan persentase 88% dari total populasi 272,1 juta orang. Di sini saya punya profil dari film yang saya angkat berjudul Perempuan Tanpa Vagina. Jadi film ini merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Rio Sumantri. Production house-nya bernama Cameo Project dan diunggah pertama kali pada tanggal 4 Oktober 2019. Berdurasi 17 menit 13 detik. Film ini diangkat dari buku berjudul Perempuan Tanpa Vi karya Merlin Sopyan. Merlin Sopyan ini seorang aktivis transgender dan dia juga pernah menjadi Miss Waria pada tahun 2006. Selain itu, dia juga sempat aktif menulis beberapa buku dengan judul Jangan Lihat Kelaminku yang dipublish pada tahun 2005, Perempuan Tanpa Vi yang dipublish tahun 2006, dan Woman, Tuhan Tidak Membuat Rencana yang Tak Sempurna pada tahun 2016. Kenapa saya memilih film Perempuan Tanpa Vagina ini? Kalau dilihat dari screenshot yang saya ambil, per tanggal 4 April 2021, Perempuan Tanpa Vagina ini cukup menarik karena dia sudah dilihat 1,5 juta kali. Dan yang menyukai pun cukup banyak, 48.000. Untuk publishernya sendiri pun sudah memiliki 1,11 juta subscriber, itu artinya film ini cukup menarik untuk diteliti. Meskipun ada cukup banyak dislike, 2,5 ribu, mungkin karena Indonesia termasuk negara dengan banyak umat Islam dan mungkin mereka menganggap jika film ini kurang mendidik. Di sini saya akan membacakan sinopsisnya. Sinopsisnya seperti ini. Terlahir sebagai Arya Pamungkas, menjadikan perjalanan menjadi seorang Merlin
Merlin bukanlah suatu hal yang mudah, terutama dalam menghadapi stigma dalam masyarakat. Menjadi berbeda tidak berarti kehilangan hak untuk menjadi orang baik. Di sini ada rumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian. Rumusan masalah saya, bagaimana representasi identitas gender dalam film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina, berdasarkan teori semiotika Roland Barthes. Yang kedua, fokus penelitiannya, saya berfokus pada analisa semiotika representasi identitas gender dalam film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina. Tujuan penelitiannya mengetahui representasi identitas gender dalam film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina. Manfaatnya, untuk manfaat individu tentu saja untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperoleh konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat akademisnya diharapkan penelitian saya ini bisa menjadi acuan untuk adik-adik tingkat saya nantinya ketika mereka menyusun skripsi. Di sini saya memakai dua teori. Yang pertama, teori semiotika dari Roland Barthes. Saya menganggap teori ini sebagai teori dasarnya, grand teorinya. Teori semiotika itu suatu ilmu yang mengkaji tentang tanda, tentang simbol, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda. Dalam istilah Barthes, semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-halnya. Jadi, semiologi itu contohnya gini, contoh semiotika gini deh. Ketika ada waktu kecil, waktu SD, mungkin kita sering lempar-lemparan surat. Nah, dalam surat itu mungkin ada seorang anak laki-laki yang pengen nyontek ke saya. Awalnya emang nyontek, tapi di dalam surat itu terdapat tanda hati. Nah, dengan adanya tanda hati tersebut, saya sebagai pembaca surat itu menganggap jika dia suka sama saya gitu, karena ada simbol hati di sana. Kemudian teori Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Karena yang saya tahu kalau teori Barthes itu akarnya dari teori Ferdinand de Saussure yang lebih kebahasaan. Jadi dia menggunakan dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi sendiri berarti makna yang sebenarnya, dan konotasi seperti makna kiasan kalau dalam bahasa. Roland Barthes berbicara tentang konotasi sebagai suatu ekspresi budaya. Ekspresi budaya ini berhubungan dengan mitos. Jadi dalam teori Barthes ini terdapat 3 unsur, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Yang kedua di sini ada teori konsep diri. Teori konsep diri ini saya gunakan untuk menunjang si identitas gender tersebut agar lebih mudah untuk dianalisa. Menurut William de Brooks dalam buku Jalaluddin Rahmat, konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri. Kalau saya menganggapnya konsep diri itu sebuah persepsi yang kita bentuk terhadap diri sendiri. Dua komponen yang mempengaruhi konsep diri yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Bersifat pribadi, dinamis, dan evaluatif. Jadi konsep diri itu bersifat pribadi, dia itu mudah berubah, dan evaluatif, kita bisa mengevaluasi dengan cara introspeksi diri, konsep diri kita itu seperti apa. Konsep diri dipengaruhi oleh keluarga, orang-orang dekat di sekitar, dan kerabat. Ini kerangka pemikiran saya dari film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina yang akan saya analisa menggunakan teori semiotika Roland Barthes dengan unsur-unsurnya itu denotasi, konotasi, dan mitos.
kemudian akan menghasilkan representasi identitas gender yang kemudian akan saya bangun menggunakan teori konsep diri dan hasil akhirnya representasi identitas gender dalam film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina. Metodologi penelitiannya, di sini ada deskripsi subjek, objek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu film Perempuan Tanpa Vagina. Objeknya representasi identitas gender dalam film Perempuan Tanpa Vagina. Dalam melakukan penelitian ini, saya mulai bulan Maret sampai mungkin bulan September nanti. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer. Data primernya itu berupa file video dan melakukan pengamatan langsung melalui film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina. Data sekundernya, data tertulis berdasarkan hasil kajian pustaka untuk memperoleh teori seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan lain sebagainya. Teknik analisis data, saya menganalisis menggunakan scene dan narasi dalam film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina dengan teorinya, teori analisa semiotika Roland Barthes. Teknik keabsahan datanya dengan cara meningkatkan ketekunan, yaitu dengan cara menonton film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina yang saat ini saya sudah menonton lebih dari 5 kali, guna memperoleh informasi mendalam dari gestur, narasi, dan suasana yang dibangun dalam film tersebut. Menggunakan teknik triangulasi, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber itu meliputi file video, buku, jurnal. Triangulasi teknik itu meliputi analisa filmnya ya. Kemudian menggunakan teori apa. Triangulasi waktunya itu waktu penelitian saya yang berkisar bulan Maret sampai September. Menggunakan bahan referensi seperti jurnal maupun referensi skripsi terdahulu. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, karena waktunya juga sudah mepet. Sebentar lagi 15 menit. Silakan disiapkan alat tulis ya, karena nanti akan ada catatan-catatan yang perlu kamu cermati ya. Baik, silakan untuk penguji pertama, Pak Yopi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran suara saya ya? Dengar, Pak. Kedengeran, Pak. Ya. Suaranya hilang. Baik, terima kasih Pak Mirza. Ya, saya ucapkan hari ini kepada mahasiswa ya, kita yang saat ini presentasi seminar proposal ya, atas nama Nur Etika ya. Ya Pak. Nur, kamu P2K apa reguler, Nur? Reguler. Reguler ya? Iya. Mohon maaf ya. Ya, saking banyaknya saya sampai lupa nih. Nur broadcast ya? Iya, broadcast, Pak. Broadcast. Selamat ya, sudah sampai seminar proposal. Ya, Pak. Ya, tentu mudah juga ya, sudah banyak penggemblengan dan juga proses pembimbingan dari Pak Mirza. Terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Mirza. Dan yang kedua saya sapa Ibu Dewi. Ibu Dewi, hadir Ibu Dewi. Warhamni. Saya hadir, Bapak. Halo. Hadir. Udah tahu, Ya. ini udah mau jalan-jalan lagi. Bu Dewi, internetnya stabil kah? Bu Dewi. Ya, langsung aja ya.
Ini memang judulnya kalau secara judul menarik ya, Nur. Ya, Pak. Representasi identitas gender dalam film dokumenter Perempuan Tanpa Vagina, karya Rio Sumantri ya. Iya, Pak. Tes. Ini filmnya tahun berapa ya? Tahun 2019, Pak. 2019 ya? Iya. 2019. Ya. Saya belum lihat tuh, boleh nanti dilihat ya. Lihat Memang aja. banyak, banyak kontradiktif lah ya. Ketika hasilnya mencoba untuk mengeksplor film-film yang berhubungan dengan transgender, karena ya adat ketimuran kita masih belum bisa menerima ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, memang Nur ini kenapa nih tertarik ke gender? Ketimbang mungkin ya yang berbau politik, kemudian juga sosial, ya. Kemudian mungkin bicara hak hak perempuan dalam hal gender ya. Kenapa harus yang berbau ini nih, berbau vagina itu termasuk alat kelamin atau gender? Vagina itu kelamin. Amin. Nah, coba nih saya mau coba untuk bertanya gitu ya. Gender itu kelamin atau apa? Gender. Gender itu apa tuh? Ya, ini harus paham nih Nur ya, antara alat kelamin dengan gender harus paham. Misalkan nih Nur bekerja di stasiun televisi sebagai kameramen. Yang diukur kelaminnya apa gendernya? Yang jadi ukuran kompetensi. Skillnya sih, Pak. Nah, berarti nggak ada urusan dong dengan alat kelaminnya nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, makanya coba diceritain dulu nih, representasi itu apa, ya, gender itu apa, coba, kemudian benang merahnya apa dengan iklan. Representasi itu kan artinya menganalogikan ya, mewakili ya, mewakili gitu, mewakili bahwa dia adalah sebagai seorang laki-laki atau sebagai orang perempuan. Nah, dari judulnya aja kan sudah terlihat nih, dia perempuan tanpa vagina ya. Iya. Gitu. Jadi coba diceritain gitu. Apa perspektifnya yang mau dibangun apa? Atau jangan-jangan film ini cuman sekedar buat nyari untung doang gitu ya. Bukan mau mengangkat gendernya. Nah, paham nih. Iya, Pak. Coba. Jadi kalau perspektif dari si film Perempuan Tanpa Vagina ini, dia itu diambil dari perspektif seorang transgender yang bernama Merlin Sopian. Karena si Merlin Sopian ini sejak kecil dia tidak mendapatkan keadilan karena dia menganggap identitas gendernya dia itu berbeda dengan gendernya sendiri. Akhirnya dia ini nekat untuk mengikuti sebuah ajang pencarian bakat pada tahun 2006. Yang pada awalnya itu dia ditentang oleh keluarganya, tapi pada akhirnya ketika dia menang menjadi Miss Waria pada tahun 2006, dia menang, dia menjadi aktivis dan dianggap hebatlah oleh orang-orang dengan identitas gender yang sama dengan dia. Akhirnya dia mendapat dukungan dari keluarganya. Ya, itu ceritanya ya, sinopsisnya ya. Nah, ada kegelisahan apa nih di Nur nih? Maksudnya ini kan semiotik itu kan bagian daripada implementasi paradigma kritis ya. Nah, si peneliti ini merasa ada yang harus dibongkar gitu dari film itu gitu. Nah, jadi Nur ini
apa nih, apa kegelisahan yang mendalam nih apa nih terhadap film ini gitu. Itu kita harus curiga itu ya. Kalau bicara semiotik atau bicara apa kita harus curiga, jangan-jangan ada motif apa nih orang yang buat film ini gitu. Apakah ingin mencoba untuk mengkampanyekan bahwa Indonesia siap menerima transgender ini, ya ataukah hanya sekedar ya film yang ikut-ikutan aja ya. Nah, itu ada loh di Bali, itu ada ya komunitasnya ya. Iya, ada. Apa Tapi namanya tuh? paling banyak itu dia megang di Malang. Malang ya? Iya, Iya. Malang dekat sama Bali ya, tinggal loncat doang sampai Jawa Timur. Ya, tadi kembali nih siapa Nur ya ke dalam judul gitu. Ini mesti diperkuat lagi sih ininya apa namanya? Apa yang mau perspektif yang dibangun nih. Kalau bicara gender ya tadi, gender kan final kan. Kalau transgender itu beda lagi dengan gender loh. Paham nggak? Iya, paham. Kalau transgender kan sudah mengalami metamorfosis ya. Perubahan yang iya perubahan. Kalau gender itu ya berarti berhubungan dengan hak gitu ya. Nah tapi dari judul kan judulnya juga urusan alat kelamin itu. Gitu ya. Judulnya keras banget itu, judulnya sangat tajam ya. Iya, Pak. Ya bisa aja begini sih, nanti mungkin bisa didiskusikan lagi dengan pembimbing gitu ya. Jadi misalkan ada nilai-nilai agama nggak di film itu, ada nilai-nilai liberalisme nggak di situ, itu loh yang mau kamu cari itu. Ada nilai-nilai sosial atau nilai-nilai komunisme nggak di situ. Justru itu yang lebih dapat di situ tuh. Paham nggak? Transgender itu kan liberal banget, ya. Transgender itu liberal loh. Maksudnya kamu tadi juga mengutip ayat Al-Quran, itu juga mohon maaf ya kurang pas ayat Al-Qurannya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia laki-laki untuk berpasang-pasangan dan saling mengenal. Lah, transgender bukan laki-laki bukan perempuan. Paham nggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Sekarang saya tanya nih, waria itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gitu waria ya? itu bukan laki-laki Nah, dan perempuan kayaknya. Iya. Sedangkan ayat yang kamu kutip itu adalah sudah tidak ada lagi abu-abu ya. Laki-laki perempuan ya yang diciptakan untuk berpasangan dan saling mengenal kan gitu. Gitu ya. Nah, maka ini coba didiskusikan lagi dengan pembimbing sih, maksudnya apa yang mau dibongkar nih di sisi liberalnya ya atau dari sisi kapitalismenya atau seperti apa yang dibangun gitu. Tidak bertubrukan nih antara dua konsep tadi ya, gender, transgender dengan kelamin gitu. Itu sih. Nah, kemudian dari kerangka pikir nih, tadi grand teorinya kan justru Roland Barthes ya. Iya, Pak. Nah, ini coba dicari lagi referensi yang berdasarkan sejarah sih, maksudnya rumpun ilmu ya. Kalau konsep diri itu kan rumpun ilmu sosial kalau nggak salah psikologi gitu. Nah, jadi mungkin begini sih, yang jadi grand teorinya bisa saja konsep dirinya sebagai apa. Nah, nanti apply teorinya atau implementer teorinya justru kamu mau membedahnya menggunakan si Roland Barthes gitu loh. Jadi mungkin kebalik gitu. Justru kan si Roland Barthes ini kan apply teori yang keilmuan prodinya, maksudnya ilmu komunikasinya nih yang kamu mau bangun kan. Nah, terus yang terakhir masukkan Nur. Ya, tidak hanya teknik kehabasan data berdasarkan triangulasi, kemudian data primer, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan segala macam, tapi kamu juga harus buat unit analisis seperti FGD ya atau focus group discussion. Jadi kamu berdiskusi dengan para ahli ya. Iya. Focus group discussion itu maksudnya betul-betul kamu men-set dalam satu waktu
diskusi tuh bertiga tuh. Paham nggak kamu narasumber 1, narasumber 2 seperti buat semacam diskusi lah gitu ya, diskusi panel. Nah, nanti kamu nanya ke narasumber 1, narasumber 2 TikTok gitu ya. TikTok maksudnya saling mengungkapkan pendapat ya kayak di Zoom ini kita nih ya. Iya, Pak. Buat satu forum FGD gitu ya untuk menambah referensi sehingga mengalir gitu ya ininya apanya masukan-masukan mereka. Gitu. Itu aja sih Pak Mirza. Apa perlu baik, di ini Pak. lagi ya di Ya baik, terima ambil kasih lagi ini Pak. benang merahnya. Makasih Ya, Pak Pak Mirza. Yopi, terima kasih. Tadi masukannya bagus ya. Jadi nanti kita diskusi lagi. Baik, silakan penguji kedua, Ibu Dewi. Kamu silakan. Iya. Nur, dengar suara saya? Soalnya di sini sinyalnya agak lumayan turun naik. Dengar, Bu. Bisa mendengar saya? Iya, dengar, Bu. Oke. Tadi sudah ada beberapa masukan ya dari Pak Yopi. Saya juga sangat setuju gitu ya, karena film ini sangat lumayan bagus gitu ya. Cuma akan jadi tidak bermakna ketika memang kita menelitinya dengan cara yang tidak tepat gitu ya, bukannya salah ya, gitu. Nah, pertanyaan saya sih sebelum saya mau lanjut lagi, Nur, perempuan tanpa vagina itu apa sih yang mau kamu semiotikakan gitu? Apa sih yang mau kamu semiotikakan? Kamu melihat apa di situ sehingga kamu harus mensemiotikakan gitu? Semiotika identitas gender gitu. Jadi apa yang mau di screenshot di situ? Bisa dari gestur-gestur. Icon apa? Ya karena biasanya kalau dalam film itu gestur, properti, artistik itu mempunyai. Putus. Ya. Sorry, ya silakan. Aku buka kaca aja deh. Ya karena biasanya. Aduh, putus-putus ya. Coba saya matiin video saya dulu kali ya, coba biar aman. Ya, silakan coba. Iya, saya menganalisa semiotikanya dari gestur, dari mungkin situasinya yang ada, yang sedang berjalan, atau properti, bisa jadi itu menjadi kode-kode perasaan si tokoh utama dalam kode-kode si perasaan tokoh utama tersebut, Bu. Padahal yang kamu mau cari adalah representasi identitas gender, bukan perasaan, kan? Iya. Iya. Lalu apa hubungannya gestur, lambang-lambang, kode untuk memperlihatkan identitas diri dia itu apa? Bisa jadi apa namanya, ada sesuatu yang bisa jadi ada sesuatu yang kurang, yang dia tidak berusaha untuk utarakan mengenai gendernya dia sendiri, tapi ada sebuah tanda di situ. Serius? Kamu sudah nonton filmnya belum? Sudah. Filmnya dokumenter tentang kehidupan dia, kan? Dia menjelaskan secara gamblang gitu. Mulai dari A sampai Z-nya dia, mulai dari kecil gitu ya, dia punya perasaan seperti wanita, mulai dari dia dibully sampai dia akhirnya bisa menerima diri dia sendiri, sampai dengan keluarga bisa menerima. Dan itu kamu jelaskan tadi bahwa ada yang dia tutupin gitu. Serius? Kalau di depan media kita kan nggak tahu, Bu. Ya itu kan bukan media, itu kan film yang diangkat dari buku tentang apapun A sampai Z-nya dia sampai dengan bisa diterima seperti sekarang ini, dan kamu masih bilang bahwa akan ada lambang-lambang di situ untuk menunjukkan perasaan dia, menunjukkan rasa identitas gender ya. Apakah dia masih menutupi bahwa oh gue masih belum terima kalau gue cewek, ada nggak? Kira-kira setelah kita lihat filmnya ya, dia biografi mulai dari A sampai Z-nya dia mulai dari kecil ya kan, mulai sampai dia umur 4 tahun sampai dengan sekarang dia umur sekian bisa diterima di masyarakat gitu. Apakah di film itu masih perlu semiotika gitu?
Masih perlu ada lambang-lambang untuk menjelaskan kalau dia itu adalah perempuan. Ini kita berbicara bukan media ya, ini udah film loh. Bukan wawancara gitu. Kalau wawancara oke, mungkin bisa gitu ya, dia menutupi gitu. Coba, apa yang mau kamu semiotikain di situ, identitas gender dia? Dia di situ pakai baju cewek, jelas. Dia menyadari bahwa dia adalah cewek, bahkan dia aktivis transgender sekarang. Lalu apa lagi yang harus ditutupi? Yang harus disemiotikain di film itu? Saya kalau misalkan nggak salah dengar, si Merlin Sopian ini Ya, masih ingin menjadi seorang laki-laki seutuhnya gitu, Bu. nah itu kan kalau kamu bisa menjawab seperti itu berarti kan tidak perlu semiotika. Sudah jelas secara gamblang dia berbicara seperti itu. Apakah itu bahasa yang harus kita mengerti lagi? Emang itu bahasa yang tidak mudah dimengerti? Itu bahasa yang mudah dimengerti kan? Iya. Iya, untuk apa lagi disemiotikain coba? Kira-kira menurut Nur Etika apa yang perlu disemiotikan di situ? Apa yang perlu di screenshot lagi? Baju warna pink, dia pakai baju warna pink loh di situ, merah muda ya kan? Bahkan dia menor, bahkan dia membimbing transgender lain untuk bisa menerima gitu kan. Atau dia bisa dijadikan contoh transgender yang sukses lah, bisa dikatakan begitu. Ya kan, ya dia tidak ada yang harus dia tutupi lagi untuk identitas gender dia gitu. Lalu untuk apa di semiotikain? Pakai Roland Barthes lagi ya kan lagi luar biasa. Apa yang mau di screenshot lagi? Ya, kan tahun ya betul. Karena gini, bukan salah ya gitu ya, istilahnya nggak masalah kalau misalkan Nur pengen banget untuk meneliti film itu. Kalau misalkan saya juga bisa bilang bahwa masih ada film yang bisa kamu expose lagi, misalkan Kucumbu Tubuh Indahmu, pernah lihat, pernah dengar? Pernah. Iya, itu bahkan bisa tidak diterima di sini, tapi bisa diterima di luar negeri sampai mendapatkan beberapa penghargaan. Isinya juga sama, bahkan lebih rumit gitu. Dia menolak untuk dikatakan wanita, dia menolak gitu. Dia cewek tapi dia cowok tapi dia merasa wanita dalam diri dia, tapi dia menolak gitu. Nah di situ mungkin ada tuh kan, ada semiotikanya untuk menunjukkan bahwa dia pengen menunjukkan kalau dia tuh cewek tapi masih ada rasa belum berani. Ya kan, mulai dari cara dia bersolek, terus lihat orang lain ngeliat dia umpetin. Ya, itu mungkin masih bisa gitu disemiotikain. Mungkin ada beberapa hal yang si pemeran utamanya pengen banget menunjukkan kalau dia wanita tapi dia masih malu terhadap masyarakat. Kalau Merlin kan beda gitu ya. Jadi tadi saya juga setuju dengan pendapatnya Pak Yopi ya, maksudnya selain identitas diri, kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan si Merlin itu melalui film ini dan bekerja sama dengan cameo ya. Kayak kita tahu lah cameo itu ketika membuat film dia pasti kontroversi. Ya kan? Dan ditunggu gitu. Jadi kayaknya kalau harus pakai semiotika saya rasa kalau representasi identitas diri saya rasa sih kurang tepat ya gitu. Iya nggak sih? Apa yang mau di screenshot? Apa yang mau dimitoskan? Apa? Kira-kira. Kalau saya tanpa harus kamu semiotikain juga dia udah tahu loh, dia itu biografi loh. Yang diangkat dari buku lagi. Apalagi? Kalau saya sempat mikir awalnya dari sisi keagamaan ya Bu ya, karena dalam sisi keagamaan itu transgender itu betul-betul ditentang sekali, dan orang-orang Indonesia sendiri juga dalam sisi keagamaan itu menolak keras transgender. Oke, kita sepakati dulu deh.
kira-kira kalau kamu mau cari representasi identitas gender dengan kamu semiotikakan, kira-kira akan tepat atau tidak? Bukan salah ya, ini bukan salah ya, karena mungkin masing-masing orang punya pemikiran. Cuma ini saya hanya sharing ya, seperti yang tadi Pak Yopi juga bilang gitu. Ini kita hanya sharing. Kira-kira tepat atau tidak? Dengan film itu loh, kita sudah lihat bersama-sama ya, seperti apa film itu, gamblang sekali gitu. Kira-kira menurut Nur sendiri kira-kira tepat nggak ya gitu? Awalnya saya menganggapnya tepat karena saya sebelumnya saya dapat jurnal dengan film yang hampir mirip dengan judul Bulu Mata. Dia juga analisa semiotika pakai Roland Barthes. Pakai ini Pierce. Ya. Karena dia hanya sekedar representasi. Tapi kalau kamu broadcast kan? Iya, Bu. Gitu. Dan kamu pun juga tadi mengatakan di latar belakang ada kenapa di YouTube gitu kan, terus itu jumlah like, jumlah dislike gitu, atau berbagai macam komen. Itu menurut kamu itu kontroversi nggak sih? Dia membuat film ini? Kontroversi, Bu. Kontroversi gitu, tapi itu tidak kamu sebutkan gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang pengen si Merlin ini tunjukkan gitu ya? Karena transgender ini sangat sulit loh untuk diterima di masyarakat ya. Dia pun untuk jujur pada diri sendiri aja tuh susah. Iya enggak? Nah sebenarnya apa sih yang ingin direpresentasikan si film ini? Apakah representasi penerimaan transgender di masyarakat gitu? Jadi si Merlin merasa bahwa ketika dia membuat film ini, dia pengen masyarakat itu mengerti bahwa gue transgender tapi gue juga manusia loh. Iya enggak? Dia banyak dibully, dia berbagai macam hal yang dia hadapin gitu sampai dia menerima dia transgender, mengabaikan ocehan dari masyarakat gitu kan. Itu harusnya bisa kamu angkat gitu. Dengan dari mana ya? Dari itu tadi. Dari Suaranya nggak kedengeran, Bu. Jadi Bu di mute itu, Bu. masih di mute, Bu. Masih di mute. Oke, ya saya lagi nyari sinyal. Masih kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Ya. Jadi di daftar isi pun saya tidak melihat kamu di situ melempar. Hilang, Bu, suaranya hilang. Terus saya, Bu. Perlihatkan bahwa film ini tuh menarik untuk diangkat. Kenapa menarik? Ini saya sambil jalan-jalan menikmati udara Bali ya. Sambil lihat-lihat candi-candi tuh, rumah-rumah Bali. Tuh. Aduh, ada anjing. Gitu. Jadi kira-kira gimana menurut Nur Etika? Bu tadi yang menarik untuk diangkat. Ya. Ya karena tadi Ibu bilang sendiri kan film itu kan menuai kontroversi. Yang menuai kontroversi itu biasanya menarik untuk diangkat, apalagi secara kita lihat dari screenshot yang tadi saya screenshot itu penontonnya udah banyak. Saya anggap itu menurut
sebagian besar dari orang, dan menurut saya juga itu menarik. Berapa jumlah ininya, komentarnya? Kamu tahu nggak? Jumlah Komentar. 3,9 ribu. Itu Ya, 3,9 ribu. Kamu bisa lihat di situ. Banyak yang mendukung atau tidak sih gitu. Tapi dukungan itu bukan berarti dukung LGBT di Indonesia ya gitu. Tapi lebih kepada apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan gitu. Kalau setahu saya, Merlin itu ingin menunjukkan bahwa gue LGBT tapi gue manusia. Gue butuh hidup, gue butuh diterima di masyarakat gitu. Nah, saran saya sih gitu aja. Kembalikan ke Pak Mirza dan juga Nur etika gitu ya, silahkan didiskusikan lagi. Saya rasa film ini kalau diangkat secara tepat ini akan menjadi menarik gitu ya kan. Jadi nggak hanya cuma identitas gender, apa identitas gender yang harus semiotikain. Kalaupun memang mau memakai semiotika, ya nggak usah ada identitas gender. Untuk apa? Kamu bisa membedah banyak loh dari YouTube itu loh. Jumlah like, jumlah dislike, itu kan semiotika semua. Apa sih kalau banyak dislike berarti kan ya masyarakat Indonesia belum udah jelas gitu kan. Apa sih? Gitu kan, belum bisa menerima LGBT. Atau misalkan ada pesan lain yang ingin disampaikan. Lihat tuh berbagai kontroversi, kalau dilihat komennya, itu banyak yang membela dia lebih kepada dia adalah sesama manusia, bukan membela dia sebagai LGBT ya. Karena di situ tuh dia cerita banget tentang dia dibully, cara penerimaan di masyarakat seperti apa gitu. Ya silakanlah pilih representasi yang tepat untuk mengangkat film ini. Gitu sehingga nanti semiotika kamu tuh tepat gitu. Ya. Jadi yang penting kamu kita sudah sepakati bahwa kalau identitas gender ketika memakai semiotika ya sudah tidak tepat kalau menurut saya gitu. Apa yang mau disemiotikain gitu. Karena ini adalah biografinya dia, secara gamblang dia menjelaskan apapun mengenai hidup dia gitu. Tidak perlu harus menutup identitas diri dia juga gitu. Kecuali ya itu tadi ya Kucumbu Tubuh Indahmu gitu. Oke, terus saran saya yang lain di latar belakang tolong dikatakan juga apa sih? Kenapa kamu tertarik gitu? Bukan hanya sekedar di LGBT atau apa, tapi apa? Kenapa film ini menjadi menarik untuk diangkat gitu kan? Dibandingkan dengan Kucumbu Tubuh Indahmu kan lebih kontroversial gitu. Nah, silakan diangkat. Lalu YouTube tadi gitu. Ya. Terus ada wawancara nggak? Nggak ada, cuman analisa dari scene-scene aja. Ya, kalau misalkan pun memang kamu mau, ya ini sih saran saja ya. Kalau kualitatif boleh iya, boleh tidak gitu. Ini saran saja gitu ya. Kamu bisa kok wawancara langsung tuh si Merlin atau cameo. Itu kan cameo yang bikin ya. Kenapa cameo mau mengangkat kisah dari buku si Merlin untuk difilmkan? Kenapa? Itu kan ada tanda tanya besar. Gitu. Kenapa? Gitu. Atau si Merlinnya sendiri tanya aja. Kamu nggak takut kontroversial atau apa? Ya sesuai dengan nanti judul penelitian kamu. Saya rasa sih itu lebih menarik lagi kalau memang bisa. Tapi silahkan didiskusikan lagi sama Pak Mirza sehingga penelitian kamu nantinya akan lebih berisi dan juga menarik dan tepat gitu. Itu aja sih ya Pak Mirza dan Nur. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih masukannya. Jadi semua masukan tuh ini ya berharga. Jadi vitamin semua tuh untuk mempertajam. Ya. Apalagi nanti ini kan penelitian kualitatif ya. Nanti bisa juga kamu lihat pendekatan historical karena memang kalau dia bicara biografi bisa dilakukan. Jadi sebenarnya nanti kamu decoding aja dulu semua scene, semua cerita, dan kalau bisa ditriangulasi dengan bukunya dia tuh. Subjeknya tetap film itu, YouTube-nya dengan apa sih isinya, dan tapi triangulasinya coba buka dulu dibandingkan dengan bukunya dia. Gitu ya. Nah, ini jadi semiotikanya apakah biasa di kualitatif tuh kayak gitu. Jadi belum ada suatu kepastian dalam proses, tapi nanti pada saat fakta itu diungkap dalam lapangannya atau di itu baru kelihatan nanti apakah nanti ada pendekatan historical atau critical dan seterusnya. Baik, nggak apa-apa, nanti itu kita bisa sambil jalan ya, karena kan kualitatif memang gitu, emang sambil berjalan analisisnya. Baik, terima kasih. Silakan
masukan dari Pak Yopi dan Bu Dewi sehingga memberikan energi-energi baru nih dalam penelitiannya Nur Etika ya. Baik, ditutup yuk Nur Etika. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mirza. share screen-nya ditutup ya. Ini giliran Sela Bu nih. Dewi, jangan lupa ya oleh-olehnya Bu Dewi. Lelenya aku aja. Siap. Berat. Oleh-olehnya dirimu berat. Oh berat. Aku 47 doang loh, nggak berat. Tenang. Sip. Oke, Sela silakan. Kita masih lanjut ya, Pak Yopi, Bu Dewi, satu lagi nih. Siap. Silakan di share screen dulu. Pak, saya live ya. Iya, silakan live nggak apa-apa untuk menenangkan diri. Dimulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya aja yang mulai, saya buka. Oh iya, maaf Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi Waalaikumsalam. Dewi dan yang terhormat ya Pak Yopi, Pak Dewi, serta Sela ya, yang hari ini akan mempresentasikan rencana penelitiannya yang berjudul pemberitaan WNA Cina masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pakai analisis framing ya, Robert Edman, periode 25 Januari sampai 9 Mei 2001. Baik, seperti yang sudah tadi, nanti pemaparan 15 menit dan nanti langsung oleh silakan dimulai, Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Yopi Perdana Kusuma MIKOM dan Bu Dewi Warhani MIKOM serta Pak Mirza Sahreza MIK. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk sidang sempro pada siang kali ini. Perkenalkan nama saya Sela Romani Oktaviani dengan NIM 1770201-096 dengan judul Pemberitaan WNA Cina masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Analisis framing Robert Edman pada media online Tempo.co periode 25 Januari sampai 9 Mei 2021. Baik, lanjut di latar belakang. Di sini ada data COVID-19 di 2021. Wabah virus corona merupakan virus baru yang ada di dunia serta menarik attention masyarakat di seluruh dunia. Virus ini awal kali ditemukan di Wuhan, China akhir 2019. Dilihat dari data yang ada di layar ini, di saat ramainya serta belum meredanya virus ini, pemerintah dari sebagian negara menegaskan untuk melakukan lockdown, yaitu karantina untuk beraktivitas di rumah saja. Untuk itu, selanjutnya di sini ada berita dari Tempo yang saya ambil dari periode 25 Januari 2021 sampai 9 Mei 2021. Untuk penelitian ini saya kenapa yang menjadi menarik untuk diteliti, yaitu karena di masa pandemi ini yang belum berakhir, tetapi muncul WNA Cina yang berdatangan ke Indonesia yang kita belum tahu tujuannya untuk apa. Karena di sini juga kan pemerintah kan melarang untuk masyarakat khususnya Indonesia untuk mudik gitu kan. Tetapi di sini muncul berita bahwasannya warga asing yaitu Cina berdatangan ke Indonesia. Dan di sini juga sempat dikritisi oleh pakar ekonomi ya Faisal Basri. Lanjut. Di sini rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana framing media online Tempo.co pada pemberitaan WNA Cina masuk Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana konstruksi realitas media online Tempo.co pada pemberitaan WNA Cina masuk Indonesia di masa pandemi COVID-19. Fokus pada penelitian saya ini
ingin menganalisis pembingkaian konstruksi mengenai pemberitaan WNA Cina masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19 di media online yaitu Tempo.co pada periode 25 Januari sampai 9 Mei 2021. Untuk tujuan penelitiannya untuk menganalisis bagaimana framing pemberitaan yang dilakukan oleh media online Tempo.co terkait pemberitaan WNA Cina yang masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana media online Tempo.co mengkonstruksi realitas terkait pemberitaan WNA Cina yang masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Di sini ada surat Al-An'am untuk landasan Al-Qur'annya. Di sini artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Kaitannya antara ayat tersebut dengan penelitian saya yang hendak diteliti, yaitu di mana kedudukan media sebagai jembatan informasi kepada khalayak umum serta informasinya dapat sampai kepada sasarannya, yang mana nggak semua media memberitakan yang baik gitu, maksudnya pasti ada yang kontroversi. Selanjutnya untuk penelitian terdahulu, di sini saya ambil 5 jurnal. Di sini persamaannya untuk metodologi penelitiannya memakai analisis framing Robert and Mann, dan juga untuk fokus media online-nya hanya 1. Selanjutnya landasan teorinya, yang pertama komunikasi. Menurut Harold de Laswell, cara terbaik untuk menjelaskan komunikasi yaitu what says what in which channel to whom with what effect. Di mana di sini komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek berdasarkan kedua definisi dari Laswell dan Effendi dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu. Selanjutnya di sini ada komunikasi massa, media massa, dan media online. Dalam pengertian komunikasi massa menurut Moleong 2010, komunikasi massa merupakan suatu proses komunikasi antar komunikator dan komunikan menggunakan media. Ya, selanjutnya media massa menurut Bumi 2006, media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat oleh masyarakat banyak ditinjau dari segi makna media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya media online dari Romli 2012, dengan munculnya media online ini, informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan di media online. Selanjutnya di sini ada teori framing model Robert and Mann dan kerangka pemikirannya. Menurut Nur Hadi 2015, framing dalam posisinya dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media dalam kepentingan bahwa realitas sosial mampu dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Di sini model Robert and Mann mempunyai 4 elemen. Yang pertama, define problems, diagnose causes, make moral judgment, serta treatment recommendation. Selanjutnya kerangka pemikiran saya ini, yang pertama pemberitaan WNA Cina yang masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19, selanjutnya media online, selanjutnya medianya ini Tempo.co, nama portal medianya, selanjutnya 4 elemen analisis framing Robert and Mann. Di sini ada deskripsi subjek, objek, tempat, dan waktu penelitian, di mana subjek penelitian saya yaitu Tempo.co. Untuk objek penelitian saya, isi teks berita yang terdapat pada media online Tempo.co terpaut pemberitaan WNA Cina masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Untuk tempat dan waktunya, penelitian ini dilakukan lewat observasi melalui website, adapun penelitian melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi terhadap berita pada media online Tempo.co. Untuk metode penelitian ini, saya memakai penelitian kualitatif dan deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data, di sini saya ada data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu observasi online, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data sekundernya studi pustaka.
berikutnya di sini teknik analisis data. Dari beberapa metode analisis framing yang ada, penulis lebih memilih untuk menggunakan metode milik Robert Enman karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan proses seleksi dari penunjukan aspek tertentu dari realitas yang ada oleh media yang sesuai dengan penelitian yang saya ingin mau teliti. Selanjutnya di sini ada teknik keabsahan data. Di sini ada 3 triangulasi yang saya pakai. Di sini ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang saya pakai itu observasi online, wawancara online, dan dokumentasi. Kemudian triangulasi tekniknya untuk pengambilan berita dari media online tempo.co, tapi nggak semua saya ambil, cuman yang relate sama teknik analisis framing model Robert Enman. Dan selanjutnya triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini yang saya lakukan agar tidak memakan waktu yang cukup lama juga setelah sidang seminar proposal. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sela silakan dipersiapkan ya alat tulis. Nanti akan ada masukan, kritik, dan juga segala sesuatu yang terkait dengan penyempurnaan atau pengkoreksian daripada cara rencana penelitian ini. Baik, langsung saja silakan penguji pertama Pak Yopi Perdana Kusuma. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya lagi nih. Ya, terima kasih Pak Mirza selaku pembimbing dan dosen terhits ya di Yokom. Sela, ya apa kabar Sela? Baik. Baik Pak, alhamdulillah. Ya, saya sapa juga partner penguji pada hari ini, Bu Dewi, yang sedang di Bali. Di Balinya apa di Balitar nih? Waduh, belum di-unmute udah ngomong. Aduh. Oke, Sela. Coba diperbesar dari mulai di covernya depannya. Jadi judul. Sela kemarin sudah kirim ya? Sudah Pak. Kirim ininya belum? PPT-nya. PPT udah, yang proposal skripsinya juga udah. Sudah ya, hari apa? Hari apa kirimnya? Hari Kamis. Oh iya, iya. Malam. Tanggal 23 ya? Iya. Oke. Pemberitaan WNA Cina masuk ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Ya. Kenapa? Di saat COVID. Kan Cina mah dari dulu. Masuk ke Indonesia. Ya, semenjak masuknya, justru semenjak Presiden Jokowi terpilih 2014 ya, itu Cina udah banyak yang masuk. Maksudnya secara masif ya. Nah, kenapa harus COVID gitu ya? Tidak lebih ke arah politisnya gitu. Pada saat pemerintahan Jokowi gitu kan kayaknya lebih mantap tuh. Kenapa pas COVID Sela? Jawab yang secara fundamental dan mendasar. Silakan. Ya, saya jawab ya Pak. Untuk tahun ini kan karena COVID sedang ini ya sedang fenomenal. Maka dari itu pemerintah juga kan pembatasan untuk keluar masuk, maksudnya di Indonesia aja orang Indonesia tidak boleh mudik gitu, apalagi ini orang yang bukan di negara Indonesia gitu, terus diizinkan untuk ke Indonesia gitu. Jadi saya pengen tahu nih tujuannya itu WNA Cina untuk ke Indonesia tuh gimana gitu. Sedangkan sekarang itu untuk negara kan beberapa negara itu kan lagi ditutup untuk akses pergi ke luar kota dan ke luar negeri juga. Nah,
Ya, berarti kan bukan salah COVID-nya dong, bener nggak? Ya, berarti kan ada kontrak politik, betul nggak? Ada kontrak geopolitik antara Indonesia dan China, ya. Mau nggak ada COVID, mau ada COVID, ya Cina mah tetap masuk gitu loh. Nah, inilah nanti yang Sela ini coba bungkus di latar belakang gitu ya. Nah, kenapa sih seolah-olah ini pada saat COVID ini pemberitaan WNA Cina ini marak gitu ya. Nah, ini dari sumbernya beritanya dari situs atau berita TV atau surat kabar atau gimana? Media online Pak, tempo.co. Tempo.co dan Saya ngambilnya medianya satu aja Pak. kenapa? Karena di sini saya sudah melakukan penelitian lewat pengamatan langsung dari berita ini. Di situ pihak tempo.co telah mengkonfirmasi dari pihak bandara bahwasanya memang benar WNA Cina saat ini di masa pandemi ini banyak yang berdatangan ke negara Indonesia. Ya, itu ada berapa jumlah berita yang kamu ini analisis? Ada 8 Pak. Ada berapa? Ada 8 Pak. Sela? Ada 8 Pak. Ada 8. Ya. Ya, 8 aja nggak hafal, kamu mesti buka dulu. Ini tadi saya udah jawab Pak. Sela? Ya Pak. Halo? Iya Pak. Ya, dari 8 sumber berita yang dari Tempo ini kan berarti Anda harus mengkonfirmasi ke wartawan yang bersangkutan ya, Iya Pak. yang buat ini berita. Iya. Karena kan yang namanya pemberitaan Edmund ini kan Anda harus cari nih ya sumber referensi narasumber yang terkait. Iya. Gitu. Saya mau Nah, nanti di teknik ya, Pak. apa? Kenapa? Ya, maka dari itu saya mau melakukan wawancara online oleh redakturnya. Di sini kan ada kan itu kan media online-nya Tempo. Tapi di sini ada bagian-bagiannya untuk Metro Tempo, Bisnis Tempo, terus juga ada Nasional Tempo. Saya akan mewawancara redaktur dari masing-masing itu. Oh iya, bagus ya. Maksudnya gini. Tadi kan Edmund itu kan banyak indikator-indikator ya, define problem, yang kemudian dari sisi substansinya seperti apa, evaluasinya seperti apa, ya. Nah, nanti kalau bisa pada saat teknik kumpulan data, sumber data yang relevan itu kembali nih, ya. Cuma jadi nggak hanya sekedar kamu tuh pada saat di bab 4 itu nanti hanya kutipan-kutipan dari 4 indikator tadi yang kamu sebutkan tadi dari teori Edmund itu ya. Tapi juga kamu harus mampu tadi membongkar nih ya, membongkar dari kecurigaan redaktur nih seperti apa sih? Apa iya sih cuman hanya sekedar COVID? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kamu itu harus lebih mengarah kepada tujuan dari sudut pemberitaan pandang ini secara kritis gitu ya. Ya, Pak. Gitu ya. Sebenarnya bagus ini, bagus ya, bagus. Judul penelitiannya bagus ya. Cuman kita jangan tergeser atau jangan terbawa sebuah isu yang sebetulnya isu hanya kulitnya aja, padahal di balik isu COVID itu ternyata ada yang lebih mendalam lagi gitu ya. Nah, ini kan Tempo kan salah satu sumber berita yang cukup kritis lah terhadap pemerintah ya.
Nah, ini kamu sebagai peneliti nantinya arahnya ke sana gitu ya. Nah, sehingga kamu bisa mengetahui apa alasan redaktur itu mengungkap pemberitaan seperti itu gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau hanya sekedar COVID ya tidak hanya warga Cina kok yang datang, ya yang dari India, kemudian dari manapun ada. Cuman mungkin bicara data atau bicara pemberitaan Cina yang sering banyak diungkap oleh koran Tempo gitu ya. Nah, makanya kamu harus ini nih ya, pandai lah nanti di hasil penelitiannya nih ya. Nah, Ya, jadi Pak. kan di penelitian sebelumnya tuh pemberitaan menggunakan model ini cuma sekedar menceritakan dari perspektif redaktur gini. Nah, tapi kepingin saya tuh kamu harus bisa ini ya, motif tujuan utamanya apa sih nih si koran Tempo yang beritakan itu gitu ya. Iya, Pak. Oh, ternyata ada kontrak lain ya selain hanya sekedar COVID gitu ya. Nah, itu aja sih Pak Mirza ya. Bagus lah ya. Lagi-lagi tadi ya unit analisisnya harus dibangun. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Yopi. Udah Pak ya? Ya, Terima kasih Pak Mirza. ya sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Ya silakan penguji kedua Bu Dewi. Oke. Halo, siapa Sheila? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Oke, good. Kalau begitu, saya lanjut aja. Saya ada beberapa hal yang sangat saya setuju sih dengan Pak Yopi ya tadinya mengenai isu berita dari WNA Cina gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa kamu angkat Cina? Padahal di situ juga India juga ada dan itu kontroversi juga gitu. Kenapa kamu angkat yang berita tentang WNA Cina aja, bukan WNA aja? Karena setelah yang saya lihat yang dari media online Tempo itu memang benar yang ke Indonesia itu hanya WNA Cina aja. Nah, kok WNA Cina? WNA India kan juga ada. Kamu nggak baca berita yang lain selain WNA Cina? Tapi kan karena saya mau menelitinya di media Tempo, jadi saya mau mengangkatnya WNA asal Cina. Kamu yakin Tempo hanya mengangkat tentang Cina? Mungkin ada Bu. Mungkin ada. Mungkin ada. Berarti kamu tidak mensurvei lebih dahulu. Jadi apa alasannya? Kenapa kamu angkat Cina? Padahal mungkin saja, tadi kamu bilang ya, mungkin saja Tempo pun juga memberitakan tentang India. Yang 2 orang datang ya kan secara kontroversial. Lalu kenapa yang diangkat oleh mungkin ya diangkat oleh Tempo lebih dominan ke Cina? Kenapa? Karena saya juga mau tahu tujuan si WNA asal Cina ini datang ke Indonesia itu untuk apa gitu, untuk keperluan apa. Jadi makanya saya mau meliti. Kalau cuma mau tujuan mereka datang ke sini ya kamu wawancara aja si Kemenham atau bandara, atau kamu baca nggak berita bahwa sudah ada tuh alasannya kenapa mereka datang? Kenapa harus diteliti? Kalau cuma mau tahu tujuan mereka datang doang. Padahal di berbagai berita ada loh. Karena kan ada beberapa berita yang kadang nggak sesuai sama realitanya Bu. Maksudnya ada berita yang melebih-lebihkan, makanya saya mau wawancara langsung ke pihak redakturnya apakah apakah pemberitaan ini sesuai dengan realita yang ada. Emang realita yang ada kayak gimana? Maka dari itu saya pengen melakukan wawancara online. Lah kalau kamu nggak tahu realitanya seperti apa, dari mana kamu tahu mereka itu menulis secara realita atau enggak, atau melebih-lebihkan? Dari mana kamu bisa tahu? Ya dari mana kamu bisa tahu gitu kan? Kayak misalkan aku tahu orang lain bohong, gue mau tahu nih
kejujuran dia benar atau enggak nih gitu. Lah itu dari mana saya tahu dia bohong atau enggak atau melebih-lebihkan atau tidak tuh saya tahunya dari mana? Dari Ada pemberitaan nggak ukuran? Iya, ada nggak ukuran dia melebih-lebihkan atau enggak? Menurut kamu berita yang dilebih-lebihkan itu seperti apa? yang kontroversi sih Bu. Nah, yang kontroversi dilebih-lebihkan enggak juga. Dari mana kamu tahu kontroversi itu dilebih-lebihkan? Siapa tahu yang memang realita kan? Sekarang WNA datang ke Indonesia itu kan realita kan? Iya. Lalu kontroversi kan? Iya. Lalu di mana letak berlebihannya? Menurut misalnya mungkin masyarakat memandangnya lewat pemberitaan ini kok pemerintah yang seharusnya melakukan lockdown tetapi menerima masuk untuk WNA asal Cina ini ke Indonesia. Jadi Gimana? dari ulang ya Bu. Jadi masyarakat melihat bahwa dari berita ini yang mana sekarang kan pemerintah lagi melakukan lockdown, tapi ada pemberitaan bahwasanya kok WNA asal Cina ini dibiarkan untuk masuk ke Indonesia ini, jadi mengundang pusat perhatian masyarakat melalui Perhatian masyarakat. Lalu berlebihannya di mana? Berlebihan beritanya dari mana? Di mana letak berlebihannya? Itu kan realita yang ada. Kalau dari yang berita yang di saya frame ini, di sini kan WNA Cina masuk ke Indonesia untuk bekerja. Nah, takutnya faktor dari pemberitaan ini adanya jadi mengikis pengangguran untuk masyarakat Indonesia khususnya gitu. Oh, beda lagi ya kan. Tadi kamu bilang katanya mau mencari tahu kenapa WNA Cina datang ke Indonesia. Lalu sekarang kamu sebenarnya sudah tahu WNA Cina itu datang ke Indonesia itu untuk apa gitu kan. Nah, lalu pertanyaan saya gitu, hampir sama sebenarnya dengan Pak Yopi. Kenapa harus Cina yang dibahas gitu? Padahal India pun juga ada kan yang 2 orang itu juga kontroversial juga. Lalu kenapa yang diangkat oleh Tempo itu lebih kepada Cina gitu? Kenapa? Atau bahasanya pertanyaannya dirubah deh, kenapa ketika berhubungan dengan Cina langsung kontroversial gitu? Kenapa menurut kamu? Karena kan kalau dari segi untuk kayak produksi, misalnya kayak untuk kayak belanja gitu-gitu kan emang produksinya kita pasti pusatnya itu dari Cina kan, makanya kenapa masyarakat itu geram karena kalau misalkan memang Cina ini masuk ke Indonesia untuk bekerja, ya masyarakat Indonesia makin banyak saja penganggurannya, Bu. Tapi itu kamu tidak tulis di dalam latar belakang loh. Saya lihat latar belakang kamu tuh just only COVID. Maraknya COVID, banyaknya COVID, lalu tiba-tiba WNA Cina datang gitu. Nah, berbeda nih dengan apa yang kamu ucapkan tadi. Nah, yang saya pikirkan adalah apa yang kamu ucapkan tadi harusnya ada di latar belakang tadi sehingga kamu itu ada alasan kuat kenapa Cina yang diambil gitu. Kenapa WNA Cina yang diambil gitu. Karena pusat COVID-nya itu awalnya di Wuhan, Cina, Bu. Yang kayak gitu juga, atuh, Neng. Atau setelah COVID juga orang Cina mah datang aja, nggak perlu dia COVID. Aku aja ngajar di UMK orang Cina semua biasa-biasa aja, gitu loh. Jadi aku belum menemukan alasan tepat gitu loh. Kenapa kamu ngambil Cina itu gitu? Kalau cuma hanya alasannya COVID dari Cina didatangkan langsung berarti kan
ada sensi nih terhadap Cina tanda kutip, ya nggak? Oh gara-gara lu nih, ya nggak sih? Berarti bukan COVID dong alasannya. Gimana? Saya pengen tahu dulu apa menariknya berita ini untuk kamu angkat. Kalau kontroversial kan sama aja nih, contoh ya kayak kemarin kita dilarang mudik ya. Tapi Raffi Ahmad, beberapa artis boleh mudik, nggak ditangkap, biasa-biasa aja. Tapi masyarakat nggak ada yang kontroversial kan. Tapi kenapa WNA Cina datang ke Indonesia tapi jadi kontroversial, kenapa? Menurut saya kan karena di Cina ini kan awal mula dari penyebaran COVID ini. Terus Iya. muncul pemberitaan seperti ini bahwasanya WNA asal Cina datang ke Indonesia. Kamu yakin 1,5 tahun ini warga Cina nggak ada yang datang ke Indonesia? Kamu yakin? Pasti ada sih, Bu. Nggak yakin nggak? Semenjak pandemi, warga Cina nggak ada yang ke Indonesia. Ayo. Ya, Pasti ada sih, saya Bu. yakin. Ya pasti ada kan? Lalu kenapa saat ini yang kontroversial? Berarti kan bukan karena COVID. Ya, jelas? Kira-kira jelas nggak sampai sini? Iya, Bu. Mungkin ada Iya. Kenapa? Ya mungkin ada faktor lain selain hanya COVID aja gitu. Nah itu yang harus kamu cari tahu gitu di latar belakang kamu gitu. Jadi apa sih? Kenapa sih berita tentang warga negara Indonesia yang warga negara Cina yang ke Indonesia itu menjadi kontroversi gitu. Itu harus kamu gali lebih dalam lagi ya, bukan hanya cuma COVID gitu. Kalau aku lihat di latar belakang kamu ya cuma COVID dari A sampai Z COVID semua gitu. Karena COVID terus itu apalagi. Dan saya tidak melihat apa yang kamu ucapkan ada di sana gitu ya, kayak semacam misalkan kenapa kontroversi? Bisa aja satu ternyata mereka datang ke sini untuk bekerja gitu kan. Lalu mengundang kontroversi bahwa kenapa harus warga negara Cina? Apakah warga negara Indonesia kekurangan tenaga kerja? Misalkan begitu, itu kan jadi kontroversi, ya kan? Lalu apakah berita ini berlebihan atau tidak? Berarti kan harus ada pembanding, ya nggak? No, iya dong. No, iya kan? Karena bagaimana berita ini kontroversi antar apa? Antar apa? Pembingkaian beritanya sih, Bu. Ya, bukan. Kontroversinya siapa dengan siapa? Aku media online-nya cuma satu aja, Bu, Tempo.co aja. Iya, ini kan satu berita. Satu berita ini kan kontroversi. Kalau kontroversi kan berarti ada dua kubu dong. Nah, kalau nggak ada dua kubu, ya ngapain harus kontroversi? Contoh misalkan LGBT, ya kan? Oh, pemberitaan LGBT nih ada yang kontroversial. Kenapa? Karena ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang mau menerima, ada yang oh iya transgender juga LGBT juga manusia, tapi ada juga yang tidak menerima gitu. Oh, enggak, itu dilarang oleh agama, nggak bisa. Nah, itu kan kontroversi. Akhirnya, nah kalau yang berita ini kontroversi apa dengan siapa? Sehingga harus di framing. Kenapa? Siapa dengan siapa? Kalau untuk penelitian saya ini media online-nya saya kan cuma Tempo dan untuk ya kita tidak membicarakan media dulu, kita membicarakan beritanya dulu. Ini kontroversinya siapa dengan siapa? Sehingga harus di framing gitu loh. Kalau misalkan berita ini tidak kontroversial, tidak ada yang pro dan kontra, ya untuk apa kamu framing gitu? Kenapa Tempo harus memframing? Memframing siapa? Siapa yang dia framing? Siapa yang dia framing? Mau framing ke arah mana? Loh, kamu tuh nggak hanya cuma menganalisis, oh begini loh cara mereka bikin, nggak juga. Mereka bikin itu kan ada tujuannya, memframing suatu berita.
agar orang lain tuh tergiring opininya. Nah, kira-kira kontroversinya siapa dengan siapa dan Tempo lebih ke siapa? Kira-kira menurut pra penelitian kamu deh, ini kan belum penelitian ya, pra penelitian kamu deh. Ya kalau bahasa kuantinya hipotesis lah, ya kan. Pra penelitian dulu deh. Untuk kontroversinya mungkin antara kebijakan pemerintah dan masyarakat yang geram akan pemberitaan ini. Nah, sekarang Tempo lebih condong kemana? Maksudnya condong yang gimana, Bu? Loh, kan tadi kan kamu bilang, kan aku bilang, kontroversial itu kan masih ada dua. Antara antar masyarakat sama apa tadi? Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Nah, sekarang Tempo itu memberitakan cenderung ke arah mana? Ke tujuan si WNA Cina yang datang ini sih, Bu. Kalau yang saya sudah Kalau kamu hanya mencari tujuan, kan kita sudah tahu bersama-sama tujuan mereka untuk bekerja di sini karena memang ada ikatan kerja dengan pemerintah Indonesia kan. Rumah lagi. Kan kita sudah tahu kalau kamu mau cari tujuan mah tuh ngapain tuh di framing, Neng. Tinggal cari aja di berita banyak. Apa sih framing? pembingkaian berita, Bu. Pemberitaan berita apa? Not only pemberitaan berita loh framing. Pembingkaian berita yang dikonstruksi. Apa? Pemberitaan yang dikonstruksikan. Ya. Dikonstruksi untuk apa? Untuk dilihat mana yang sesuai dengan model yang saya angkat ini kan model Robert Emmet melalui eksperimen tersebut. Aduh. Framing itu adalah pembingkaian suatu berita yang menggiring opini. Contoh nih, misalkan ya LGBT ini kita yang gampang-gampang aja deh gitu kan. Si Tempo memberitakan tentang pro LGBT, tapi berita lain itu cenderung ke mendukung LGBT gitu. Nah, itu kan jadi kita bisa nih, yang mana nih yang mendukung mana gitu lah ibaratnya itu ke framing gitu kan. Nah, Tempo ini memframingnya lebih kemana? Apakah lebih menyalahkan pemerintah? Ataukah dia lebih mendukung si WNA itu untuk datang ke Indonesia ya dalam rangka perbaikan ekonomi juga gitu. Karena kan ini imigrasi ya. Iya. Legal loh. Jadi apa yang mau dikonstruksi? Ya, jadi jangan berpikir bahwa ketika kamu membicarakan tentang framing, kamu hanya menganalisis saja dan lain sebagainya, tapi tanpa tahu tujuannya apa sih sebenarnya gitu, tanpa tahu isi dari berita itu apa sih, kontroversinya di mana sih. Nah, si Tempo ini sebenarnya cenderung ke arah mana nih pemberitaannya gitu. Nah, kalau tadi aku lihat di dalam proposal kamu tuh ada dua. Kamu mau tahu framing sama tahu konstruksi realitas berita, iya kan? Iya, Bu. Nah, kalau saran saya gitu ya, kamu mencari konstruksi realitasnya menggunakan framing, bukan dua-duanya kamu teliti. Kalau ini kamu ada dua yang kamu teliti, framingnya juga, konstruksi realitas juga gitu. Jadi sebenarnya yang mau kamu teliti adalah framing beritanya atau konstruksi realitas beritanya melalui framing. Konstruksi beritanya melalui framing. Nah iya, berarti kan itu ada sesuatu yang kurang tepat di dalam judul sama penelitian kamu kalau menurut saya gitu. Kalau kamu mau meneliti konstruksi realitas berita oleh Kompas, bagaimana dia memframing berita itu menjadi konstruksi realitas, membuat orang lain percaya bahwa itu adalah realitas yang terjadi, Bang. Ya mungkin bisa jadi enggak gitu kan. Melalui si framing gitu. Kalau saran saya sih sebenarnya ada dua. Satu, kamu harus ada media pembanding. Kenapa media pembanding?
Karena seperti yang kita bilang, kalau kontroversial pasti kan ada dua gitu kan, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, si Tempo ini lebih cenderung kemana? Itu. Nah, kenapa kamu milih Tempo pun itu juga harus paham, harus ada di latar belakang. Saya tidak melihat itu soalnya. Kenapa kamu memilih Tempo? Karena setahu saya Tempo itu selalu bertolak belakang dengan pemerintah. Jadi kalau saran saya, kamu harus ada satu pembanding media yang netral. Jadi sehingga kamu tahu, oh dia ternyata berlebihan. Si Tempo tidak menjelaskan kenapa WNA Cina diizinkan untuk masuk ke dalam gemuk. Cina itu diizinkan untuk datang ke Indonesia. Gitu. Sementara orang mudik, nah mungkin Tempo memberitakan, nah, agar supaya kamu tahu dia melebih-lebihkan atau tidak, saya rasa ya kamu harus ada satu media yang jadi netral gitu, atau ada dua pembanding, kamu jadinya bisa tahu nih, oh ternyata Tempo itu cenderung kemana. Tapi kalau emang kamu mau cuma hanya satu, ya tetap kamu harus ada patokan ketika kamu mengatakan dia berlebihan atau tidak, gitu ya. Ya, Bu. Ya, jadi bukan hanya cuma sekedar kamu memframing, oh beritanya ini, oh wawancara ininya begini, ya kamu harus tahu dulu beritanya kenapa kontroversinya siapa dengan siapa, lalu kamu barulah tanya kepada si pembuat berita, kenapa kamu memberitakan ini, apakah ini terlalu berlebihan atau tidak, itu harus ada barometernya, yaitu media pembandingnya gitu. Itu sih saran saya. Tapi silakan nanti didiskusikan lagi dengan pembimbing tentunya ya, karena keputusan tetap ada di pembimbing dan juga kamu yang sebagai penelitinya gitu. Jadi jangan hanya cuma sekedar, oh iya membedah ini, tapi nggak tahu nih isinya apa yang mau dibedah, kontroversinya di mana, kenapa ini harus banget dibedah, kenapa harus Tempo, itu harus ada, ya. Terus sama di bawah apa sih itu kerangka berpikir ya. Itu saya rasa kamu nggak perlu harus ada kata-kata netralisir atau apa, itu kalau menurut saya itu sudah pembahasan, kamu sudah menjudge bahwa ya berita netral gitu ya, berita yang netral itu seperti apa, kan kita kan belum tahu berita yang netral itu seperti apa, karena di teori kamu juga nggak ada berita yang netral itu harusnya seperti apa ya. Jadi kerangka teori ya sudah kerangka teori saja gitu, nggak perlu harus ada kata-kata lagi di bawahnya untuk menjelaskan gitu, jadinya menyebutkan isi jadinya gitu ya. Itu aja sih ya, semoga kamu mengerti. Nanti silakan aja dibahas lagi sama pembimbing ya, karena ini sudah waktunya sholat Jumat ya. Itu aja Pak Mirza, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Thank Devi. you. Ya. Ya ini ya alhamdulillah ya masukan, memang dari awal juga saya sudah menduga ini pasti harus membanding. Tadi saya udah coba cek ya, jadi kalau kamu nanti masukinnya kata kunci WNA asing masuk ke Indonesia, terus ternyata juga banyak India segala macam lah, itu berita banyak. Jadi kalaupun nanti itu 8 berita yang di ini sebenarnya sudah reduksi, bukan sudah pilihan ya, bukan lagi data utama ini sebenarnya. Nah, tadi saya setuju sih kalau untuk dicari pembanding, karena memang kekuatan framing itu kalau si Erianto di bukunya juga semuanya perbandingan, nggak ada yang sendiri, kecuali kasus yang sangat kontroversial banget ya, kayak kasus penembakan itu ya, penembakan 6 anggota FPI itu kan di Tempo masif banget, sampai ada investigasi sendiri, itu mungkin bisa ya ada alasan dia cuma satu berita itu. Itu kalau yang kayak gini nih memang perlu dibanding gitu. Baik, terima kasih masukannya Bu Dewi. Alhamdulillah dapat vitamin-vitamin yang Ya, Pak Mirza. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Yopi. Pak Yopi, terima kasih atas EWMT. ininya, masukannya nih luar biasa. Siap. Baik, Sela silakan ditutup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dewi dan Pak Yopi. Ya, waalaikumsalam. Baik, kita istirahat dulu. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di Jakarta.
Ayo, Bye. Terima kasih jangan Pak lupa. Mirza, Pak Yopi, semua. Iya, iya. Siap, siap. Oleh-oleh jangan lupa. Good luck. Sukses. Baik. Ini kita ini dulu ya, kita matiin. Cela udah jelas ya tadi poin-poinnya. Ini saya rekam nih, jadi nanti kamu bisa putar ulang. Tapi saya rasa sih itu masukannya bagus sih memang untuk menyempurnakan apa namanya penelitian nanti. Jadi kalau nanti tinggal cari aja. Apa pertama tuh kamu ini dulu ya, observasi itu yang online ya. Jadi masukin kata kunci, jangan kata Cina aja, nggak usah dimasukin. Jadi berapa berita sih muncul dari Tempo. Nah nanti setelah kedua kamu cari pembandingnya di media mana yang kira-kira pemberitaannya emang netral atau mungkin malah justru pro pemerintah gitu. Tapi kalau untuk di judulnya saya tetap nyantumin media online-nya satu aja, Pak. Enggak. Nanti judul nanti dulu. Kamu makanya sekarang judul belakangan dulu. Kamu cari data aja dulu segera. Oh, kumpulin data aja dulu ya, Pak. Kan sekarang nih kalau model framing ini mah kamu langsung turun lapangan aja. Lapangan aja maksudnya udah mulai diolah datanya. Gitu aja. Datanya udah dimulai diolah, nanti ungkapin aja dulu. Nanti pada saat kamu udah dapet beritanya, mungkin kamu punya alasan tertentu juga untuk mencari pembandingnya. Ya memang di-compare sih. Jadi sama kayak tadi ya, mungkin nanti ujian skripsi juga model yang kayak gini akan muncul. Saat kamu nggak bakal ada gregetnya kalau nggak ada pembandingnya, kan kontroversi mas. Ya, Pak. Tapi saya mau nanya juga, Pak, kalau untuk wawancara online-nya itu saya berarti fokus ke temponya aja kan, bukan ke media pembandingnya juga saya harus wawancara. Gimana? Ya lihat ininya, lihat apa namanya, ya paling wawancara tuh satu-satu aja. Kalaupun memang perlu, kita lihat ini udah nanti datanya modelnya kayak apa. Kalau memang akhir pembanding sangat kontras ya mau nggak mau dua. Maksudnya kamu wawancara satu orang dari Tempo, satu orang dari yang dibandingin, misalnya begitu. Nah, untuk apa namanya minta wawancara online-nya itu kan nggak semuanya bales email saya, Pak. Paling ya beberapa media online doang, dan itu juga ada kalau misalkan yang media online-nya kurang familiar itu gimana, Pak? Misalkan dia bisa diwawancara tapi nggak familiar gitu, nggak terlalu terkenal medianya. Ya jadi aneh kalau makanya jangan dipaksakan ke sana, kan kita munculnya dari beritanya. Kalau kamu milih yang gampang dapat terus beritanya juga nggak begitu masif ya, karena pembandingnya jangan sampai nggak seimbang. Kalau Tempo apple to apple tuh kayak ke Republika, ke mana, ke Kompas gitu, apple to apple-nya. Kalau kemarin berita yang kamu yang nggak jelas itu ya maksudnya nggak terkenal ya secara nasional, nanti ya jadi pasti pertanyaan lagi nanti di ujian. Ya nanti sekarang gini lah, untuk apa namanya, diusahakan sih nanti kamu kumpulin aja beritanya dulu. Nanti kalaupun nanti nyari narasumbernya kamu harus wawancara, ya satu-satu aja cukup sih sebenarnya. Tapi kalaupun nanti mungkin ada kesulitan di media yang kamu wawancara itu ternyata ada kendala, ya mungkin cari alternatif orang expert lainnya gitu yang bisa memberikan pandangan, gitu aja sih. Jadi nanti kamu ceritakan aja kesulitan apa yang di lapangan tuh nanti bisa dicatat dalam ini kamu apa namanya pembahasan kamu ya. Ada kok yang apa yang akhirnya karena kesulitan gitu kan, karena keterbatasan waktu kamu tulis tuh keterbatasan penelitiannya karena hal-hal yang sebenarnya akhirnya untuk memberikan apa mencari berita apa pendalaman wawancara, akhirnya saya milih expert siapa, mungkin wartawan di mana gitu yang bisa aja yang expert gitu, penggantinya. Ya, Pak. Tapi dicoba dulu lah, kan sekarang makanya secepatnya kamu ambil berita, terus kalau udah ketahuan siapa yang kamu akan pilih sebagai pembanding, ya udah kamu udah mulai gerilya aja tuh DM lah gitu soalnya coba. Tapi ini masih bisa dipertahankan kan, Pak, nggak ganti judul lagi? Enggak, paling nanti analis framingnya iya WNA-nya apakah WNA Cina-nya saja atau WNA saja, nanti lihat aja dulu. Karena kalau saya tadi kan saya udah lihat ini nih di Google ya. Kalau saya masukin kata kunci WNA terus datang ke Indonesia itu memang ada India masuk. Nanti kamu coba kalkulasi dulu.
dari mungkin bisa jadi nanti jadi alasan kamu kan tadi kamu nggak bisa bantah. Pada saat memang beritanya WNA doang, Cina doang kan gitu. Kenapa Cina doang? Nanti kalau kamu sudah data itu kamu lengkapin, misalnya kan ternyata ada 30 berita misalnya yang terkait WNA, tapi ternyata yang paling menonjol WNA Cina dari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa. Nah itu yang jadi alasan kamu ternyata lebih kan penonjolan kan, ternyata lebih banyak berita mengenai Cina dimunculkan gitu. India ada, kamu kan bikin tabel berita-berita Iya. yang muncul kayak Dari gitu Cina berapa, dari dari yang India, lain ya? dari negara lain kan banyak ternyata. Makanya nanti jangan langsung WNA Cina, masih kata kuncinya WNA aja. WNA masuk Indonesia masa dalam koma COVID gitu. Kan kamu lagi COVID-nya ini kan. Jadi Iya. tadi juga kamu realitasnya tadi contoh saya diperkuat lagi pada saat COVID inilah yang namanya orang masuk ke Indonesia, apalagi dari negara-negara yang lagi sensitif ini kok masuk gitu, diperbolehkan dan ya lagi mungkin nanti akan menyinggung isu politik sih. Isu politik makanya mungkin ada berita-berita lain yang pro pemerintah yang kasih ada argumen-argumen. Kalau ini kan Faisal Basri kan dia mengkritik. Tapi Nanti kan kamu dia pakar ekonomi, Pak. dia pakar ekonomi, dia kan ada ceritanya kan pasti yang dia ceritakan apa alasan segala macam kan. Nah mungkin nanti ada dari yang versi pemerintah yang diberitakan oleh media mana gitu istilahnya untuk membanding. Jadi itu nanti akan jadi pembandingan. Alasan diterimanya kenapa kan ini kan alasan sehingga si Tempo ternyata punya ideologi yang tetap sebagai independen pengkritik pemerintah misalnya begitu nanti akhir misalnya gitu. Kan kalau untuk rumusan masalah saya kan ada 2, Pak. Tapi tadi kata saran dari Bu Dewi, sebenarnya konstruksi itu nggak bisa terpisahkan oleh framing, tapi di sini kamu malah dijadikan 2 rumusan masalah. Nah itu gimana Pak? Masukan dari Bu Dewi apa? Ya nggak apa-apa sih kalau mau cuman rumusannya bagaimana konstruksi realitas tuh sebenarnya kan itu framing juga. Konstruksi framing itu framing. Ya, kalau mau cuma satu judul pun ya akhirnya itu juga dibahas pengembangannya. Jadi rumusan masalah saya dijadiin satu aja. Ya, satu ya nggak apa-apa sih. Terus malah satu aja. Kalaupun nanti jadi rumusan masalah itu bisa berkembang dengan fenomena yang muncul kemudian gitu nggak apa-apa. Ternyata ada fenomena yang baru ya mau dimasukin jadi 2 rumusan nanti di ujung nggak apa-apa juga. Berarti rumusan masalah saya konstruksi realitas framing gitu Pak? Iya itu aja lah sebentar. Kan masukan itu kan. Jadi kalau nanti pas ujian skripsi juga kamu berdasarkan masukan dari uji sempro gitu aja. Jadi alibi. Itu pasti pengujinya beda lagi apa ya? Ya bisa jadi beda, bisa sama, nggak tahu. Ya kayak gini aja Pak Ilham tiba-tibain. Iya. Ya, jadi kita nggak tahu lah itu. Ya pokoknya yang penting kamu menguasai ini aja substansinya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, ini saya rekam nanti saya kasih kamu berdua nih. Oke gitu ya. Sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.